satu dua tiga cek dicoba satu cek satu dua Coba 1 2 3 cek dicoba 1 cek 1 2 cek satu dua tiga cek satu dua cek satu dua Pada latihan ini ada Ustaz Abdul Samad. sedang berusaha. Bersama siapa Ustaz? Syekh Ketum. Ah, iya deh, Ustaz Ketum. Ada Ustaz Abdul Samad. Panas sekolah juga ya. Cek satu dua. Bismillah insyaallah. Bismillah. Recording in progress. Waalaikum jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum wa fi riwayatin ukhra ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu bil muru'ah amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat-nikmatnya serta taufik dan hidayahnya. Di malam hari ini alhamdulillah kita semua dimudahkan dan bisa kembali bersama-sama duduk di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali mengkaji salah satu bagian ilmu agama kita yang wajib kita pelajari, yaitu adalah ilmu bahasa Arab, yang ia merupakan bahasa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah merupakan bagian dari agama kalian. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu dapat menguatkan akal pikiran kalian dan dapat menambah wibawa kalian. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia, semoga seluruh rangkaian aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mencatatnya menjadi satu rangkaian aktivitas yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Allah limpahkan kepada kita rahmat, keberkahan dan ampunan, serta kita terus mohon pada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Ayuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ikhwah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhil lailah. Kaifa halukum ya ikhwah? Hal antum bi khairin? Wa kadzalika anna hadzal yawm alhamdulillah bi khairin wa barakallahu fikum wa a'tazir minkum ala ghiyabi fil hudur fi liqa'il mali. Mohon maaf ya kemarin qadarullah mendadak tidak bisa hadir. Alhamdulillah di malam hari ini Allah mudahkan kita bisa kembali sama-sama belajar ya. Semoga kita mendapatkan banyak faedah dari pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Baik ikhwah billah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran kita dari kitab Bulughul Arabiyyah pada jilid kedua, tepatnya di pelajaran yang kelima. Di mana alhamdulillah fi liqa'il madi tawaqqafna inda tamrin as-sabi' min ad-darsil khamis. Pertemuan kita di pertemuan pekan lalu berhenti sampai di latihan 7 dari pelajaran kelima dari kitab Bulughul Arabiyyah di Ghairi an-Nafiqin Nabiyah. Di mana pembahasan kita akan membahas tentang perbedaan pembentukan jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah pada sebuah bentuk kalimat predikat kata kerja. Namun sebelum kita membahas kaidah baru dari pelajaran kelima ini, kita akan awali dulu bersama dengan menjawab soal yang saya berikan kepada antum terkait tentang kaidah maf'ul bihi yang telah kita bahas sebelumnya, untuk memastikan antum semua telah memahami pelajaran di pekan lalu atau pertemuan sebelumnya, membedakan dalam kalimat mana fa'il dan mana maf'ulun bihi. Ya, nanti insya Allah kalau sudah selesai pelajaran 5 akan ada tambahan materi dari saya, dari soal-soal saya berikan pada antum, agar antum paham secara umum, ya bahkan secara terperinci maf'ul bihi dalam bahasa Arab itu apa saja sih yang perlu kita ketahui. Tapi itu nanti saya berikan di akhir, karena memang tidak ada dalam kitab ini, itu sebagai tambahan saja yang saya kira penting, antum juga perlu mengetahui hal itu. Tapi saya taruh di akhir. Kita selesaikan dulu materi yang ada dalam kitab Bulughul yang disampaikan oleh penulis. Baik ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Saya ingatkan kembali, kita telah mempelajari bahwasannya fi'il kata kerja dalam bahasa Arab ada yang lazim dan ada yang muta'addi. Lazim tidak butuh objek, sedangkan muta'addi fi'ilnya butuh objek. Kalau fi'ilnya adalah muta'addi, itu fi'il yang membutuhkan objek, maka kita perlu ingat dalam fi'il tersebut biasanya terdapat fi'il, kemudian fa'il, dan kemudian setelahnya maf'ulun bihi. Fi'il kata kerja, fa'il pelaku, dan kemudian ada satu lagi maf'ulun bihi sebagai objeknya. Untuk membedakan fa'il dan maf'ul bihi dalam bahasa Arab bukan pada letak katanya. Kalau bahasa kita kan letaknya habis subjek, predikat, objek, udah selalu begitu. SPO nggak bisa jadi POS. Kalau pos buat ustad ya imam, pos ya cocoknya. SPO nggak bisa jadi POS, nggak bisa juga jadi apa SOP, ya kan ya. Lalu SPO, subjek, predikat, objek. Budi makan nasi, nggak bisa jadi makan budi nasi. Nasi budi makan, nasi makan budi, apalagi begitu. Ya jadi aneh begitu ya. Karena kalau dalam bahasa Arab, bahasa kita sudah selalu subjek, predikat, objek. Coba kalau antum balik-balik, jadi maknanya berubah, aneh, dan bahkan mungkin tidak bisa kita pahami dengan baik. Tapi kalau bahasa Arab menentukan subjek dan predikat, subjek dan objek itu bukan dari letaknya, tapi pada apa? Kedudukan, tapi pada apa? I'rab pada kata tersebut. Di mana fa'il dalam bahasa Arab tanda i'rabnya apa? Marfu' dhammah. Sedangkan maf'ulun bihi mansub. Itu yang perlu kita ingat. Jadi kalau kita mendapatkan dalam kalimat ada fi'il, fi'ilnya butuh objek, berarti kan kita dituntut mencari apa? Fa'il. Aina fa'il wa aina maf'ulun bihi. Mana fa'il dan maf'ul bihi? Jangan langsung antum cari, oh habis fi'il pasti setelahnya fa'il, habis fa'il setelahnya apa?
maf'ulun bih, tidak. Tapi kita pahami konteksnya dulu. Alhamdulillah kalau ada harokatnya mudah, cari aja. Kalau yang mansub maf'ul bih walaupun di depan. Kalau yang fa'il marfu dan letaknya boleh ditaruh di mana saja. Sebagai contoh yang sudah kita bahas bersama, misal saya buat kalimat sederhana. Akala Hamid al-khubz. Gimana kita membacanya? Akala terus Hamidun al-khubza. Kita baca begini. Hamid kita baca dengan dhammah marfu'. Limada? Li'annahu fa'il, karena dia sebagai fa'il, pelaku yang makan. Hamid makan. Makan apa? Al-khubza, roti yang dimakan. Karena roti ini adalah yang dimakan, berarti dia sebagai maf'ulun bih, dan maf'ul bih tandanya mansub. Dan kalimat ini boleh saya ganti menjadi akala al-khubz hamid. Boleh tidak? Boleh. Yang penting apanya? Yang tidak boleh salah? Harokatnya. Akalal khubza hamidun. Seperti ini boleh. Artinya Hamid makan roti, sama. Jangan atau balik jadinya apa? Roti makan Hamid. Salah ini. Kenapa? Karena mansub atau maf'ul bih dalam bahasa Arab sudah terlihat pada isim yang tandanya apa? Mansub. Selama isimnya mansub mau ditaruh manapun tetap dia maf'ul bih. Begitu dalam bahasa Arab. Bisa dipahami insya Allah? Paham ya? Dan saya juga boleh mengatakan al-khubaz akala hamidun. Boleh tidak? Boleh. Cuma kalau objeknya ditaruh paling depan, ini masih ada, ini mempunyai makna lebih ya. Yaitu apa? Memberikan makna pembatasan. Apa artinya? Hanya roti. Tambahkan ada kata hanya. Kalau seandainya objeknya ditaruh paling depan. Ini khusus buat yang ketiga. Ketika objek ditaruh paling depan, maka ada tambahan makna. Yaitu apa? Memberikan ada tambahan makna al-hasar, pembatasan. Hanya roti yang Hamid makan. Antum bisa lihat objeknya bisa dipindah-pindahkan ya. Yang penting kita harus tahu objek itu tandanya mansubun. Bahkan kita juga boleh bilang begini, Hamid akala al-khubz. Tapi kalau kalimatnya seperti ini, maka kalimat yang keempat ini adalah jumlah ismiyah. Hamidun adalah sebagai mubtada, akala sebagai fi'ilnya, fa'ilnya domir huwa kembali kepada Hamid, al-khubza sebagai maf'ulun bihi. Nanti antum bilang akala al-khubza fi'il fa'il maf'ul bihi adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah untuk kata Hamid. Ini yang keempat begitu ya. Sudah pernah saya bahaskan ya? Masih ingat nggak? Ya, kalau ini berarti Hamidnya bukan fa'il ya. Fa'il itu nggak boleh datang setelah fi'il. Ingat kaidah fa'il dalam bahasa Arab datangnya wajib setelah fi'il. Kalau ada pelaku datang sebelum fi'il, itu bukan fa'il. Pastikan. Ini namanya adalah mubtada. Akala fi'il. Terus kalau ini mubtada, fa'ilnya mana? Jawabannya fa'ilnya adalah domir huwa. Domir, bukan Hamid, tapi domir huwa yang kembali kepada Hamid. Al-khubza sebagai maf'ulun bihi atau objek maf'ul bihi. Baru kita bilang fi'il domir huwa fa'ilnya dan maf'ul bihnya dia adalah sebagai khobar jumlah fi'liyah. Karena khobar kan boleh bentuknya jumlah fi'liyah untuk apa? Mubtada. Itu seperti itu ya. Kalau yang ini kan mudah ya. Gimana kita bilangnya akala hamidun al-khubza? Fi'il terus fa'il, al-khubza maf'ulun bihi. Selesai. Akala al-khubza Hamid, fi'il terus maf'ulun bihi, Hamid fa'il. Al-khubza akala Hamidun, maf'ulun bihi, akala fi'il, asan Hamidun fa'il. Dan pembentukan kalimat dengan menggunakan fi'il muta'addi tidak akan lepas dari 4 susunan. Selain 4 susunan ini tidak bisa dibentuk lagi
pembentukan kalimat yang menunjukkan makna yang tadi disampaikan. Hamid makan roti. Fahim dong insyaallah. Masih ingat ya? Baik, sekarang kita langsung saja akan membahas soal yang saya berikan pada antum dari pembahasan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, soalnya adalah Iqra al-jumal al-atiyah, baca kalimat berikut. Watbit awakhir al-kalimati bisyaklin kamil, dan berikan harokat akhir kalimat, akhir kata-kata bisyaklin kamilin, dengan harokat yang sempurna. Ma'azikri mawqi'iha fil i'rab, sambil menyebutkan kedudukannya dalam i'rab. Yang saya minta fi'il, fa'il, maf'ul bihnya saja. Ya. Kalau semuanya luar biasa, alhamdulillah. Tapi kalau yang penting adalah tahu apa? Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Summa tarjimha bil lughatikum. Kemudian terjemahkan dengan bahasa kalian. Bahasa kalian apa? Indonesia. Kalau pakai bahasa Suryani juga boleh, silakan. Kalau belajar. Apa tuh? Tapi saya nggak tahu itu. Ya, tafadhol. Ya, tafadhol. Iqra raqam wahid dari saya, kita mulai dari Abdul Khalid. Ya, untuk menentukan fa'il maf'ul bih pahami dulu konteks secara sempurna ya. Ya, silakan, tafadhol. Wahid al-qumsanu allati amama al-bursalati wasalatha ummi amsi. Al-qumsanu allati amama al-bursalati ghasalatha ummi amsi. Masya Allah, mumtaz. Betul ini. Baca gundulnya ada 4, luar biasa. Barakallahu fikum, mumtaz. Sebutkan kedudukan boleh? Ya, silakan. Menurut antum boleh bebas semuanya, silakan. Mau fi'il fa'il aja boleh. Al-qumsan mubtada. Bagus, masya Allah, luar biasa. Khabari jumlah fi'liyah. Ya, Wasalatha ummi. mumtaz. Terdiri dari fa'ilnya ummi. ya, gosalat dulu, gosalat fi'il. Wasalat fi'il. Terus Hanya maf'ul bih. mumtaz. Umminya fa'il. Mumtaz, bagus sekali. Barakallahu fikum. Luar biasa, alhamdulillah. Benar. Ya, al-qumsan yang ada dalam kalimat ini dia bukan objek. Bukan maf'ul bih. Coba terjemahkan dulu. Pakaian-pakaian yang ada di depan mesin cuci telah cuci buku kemarin. Asal, lihat, perhatikan. Pakaian-pakaian yang ada di depan mesin cuci itu gosalat. Gosalat kan mencuci ya. Pakai tak tadi sana pelakunya. Ummi, ibu saya telah mencucinya. Ada dhamir ha di sini. Inilah yang sebagai maf'ul bihnya. Saya pernah memberikan ini pada kelas lain, di mana saya dapatkan di kelas lain itu ada yang menjawab qumsan ini dikiranya maf'ul bih. Saya tanya antum ada yang mengira ini maf'ul bih? Jawabannya nggak ada, luar biasa, alhamdulillah. Berarti antum luar biasa semua di sini. Nggak ada yang menulis maf'ul bih, semuanya mubtada. Karena kan kelihatannya apa? Yang dicuci kan ininya ya, bajunya, bener gak? Cara konteks kalimat. Atau jinnya belum ngerjain nih gitu. Belum ngerjain, ke depan gini nih. Jangan apa, lupin. Ngerjain kan? Ya, ikhlas penting dikerjain Pak ya. Buat antum ya, harus dikerjain ya. Baik, memang kelihatannya sepertinya ini yang dicuci kan? Ya, tapi lihat ada dhamir ha. Ketika sudah ada dhamir ini kembali kepada qumsan, maka ini maf'ul bih. Qumsan kita baca dengan dhammah. Pastikan kalau ada isim marfu di awal kalimat itu pasti mubtada, gak mungkin yang lain. Isim marfu di awal kalimat mubtada. Asal bagus sekali. Pakaian yang ada di depan mesin cuci itu ibu saya telah mencucinya kemarin. Fi'il, fa'il, maf'ul bih sebagai khobar jumlah fi'liyah mubtada. Mumtaz ya Abdul Qawi, masya Allah antum luar biasa. Barakallahu fikum. Hasan ya, ba'dahu salahnya raqam isnan. Isnan kasawal kursiyah alladhi amama al-ghurfati bihamid. Masya Allah, mumtaz ya Aiman ya. Aiman, apa sih? Saya kira antum ini nih.
Ahsan, barakallahu fikum, mumtaz sekali ya. Kasarul kursiyya alladhi amamal ghurfati Ibnu Hamidin. Ya, coba tak tanya satu-satu boleh ya. Kasaro apa kedudukannya? Fi'il, mumtaz. Al-kursiyya kenapa tuh patahkan? Maf'ulun bihi, jamil, ahsan. Alladhi jelas isim mausul, dia naat buat kursiyanya. Amamal ghurfati kalau datang dari isim mausul namanya apa? Silah mausul. Baik, saya tanya ibnunya, kenapa domah sebagai apa deh? Iman, ibnu kenapa domah? Kenapa tuh baca domah? Mudah, bukan itu. Mudah kan boleh kasroh, boleh fathah, boleh domah. Kenapa domah? Kasarul kursiyya, apa di kasarul kursiyya? Dia telah mematahkan. Yang mematahkan siapa? Ibnu Hamid. Berarti Ibnu sebagai fa'il ya, Iman. Kan belum ketemu nih. Siapa yang matahin Pak? Ya kan? Ya, masa dia majhul enggak ada orangnya. Ya, dicari dulu kemana? Ke depan. Di mana pelakunya? Ibnu Hamidin. Jadi Ibnu ini sebagai apanya? Fa'il, pelakunya. Dan dia sebagai mudhof, baru begitu ya, Iman ya. Ya, Hamidin, nah kasroh baru sebagai apa namanya? Mudhofun ilaihi. Saya tanya, mubtada khobarnya mana? Tadi kan kalau Abdul Qawi ada mubtada khobar. Ya, ini mana mubtada khobar? Kenapa enggak ada? Karena jumlah fi'liyah. Pastikan jangan atur saya mana ya tadi Abdul Qawi ada mubtada. Kita tambah-tambah ini nggak bisa ya. Selama tidak ada isim marfu di awal kalimat, maka tidak ada mubtada ya. Tidak ada mubtada berarti tidak ada khobar ya, karena mubtada memang harus ada khobar. Ya, sebagaimana kalau pada Ustaz Abdullah Tuasikal, ya laki-laki butuh kepada perempuan. Bagaimana mubtada butuh kepada khobar. Nggak akan sempurna laki-laki kalau tidak ada pasangan perempuan. Begitu Ahimah. Sudah diwadahkan. Ya, orang-orang fikum terjemahkan. Fadl. Kursi itu telah dipatahkan oleh kursi yang ada di depan ruangan. Telah dipatahkan oleh anaknya. Bagus, ahsan, masya Allah. Kursi yang di depan ruangan itu dipatahkan. Asalnya kan ini mematahkan ya. Semua dalam terjemah boleh antum bilang seperti itu, dipatahkan oleh anaknya Hamid. Atau antum boleh terjemahkan seperti biasa, anaknya Hamid mematahkan. Kan ingat kalau dalam bahasa kita subjeknya dulu ya terjemahkan. Anaknya Hamid mematahkan kursi yang ada di atas, yang ada di depan ruangan. Kalau terjemah seperti itu lebih baik ya. Itu kaidah bahasa kita, subjek didahulukan. Ya ahsan, barakallahu fik ya Iman. Ba'dahu apa? Rokam salasa. Haris. Mas mukum ya akhi. Atau Khalid Jalid. Al-anta talibun jadid. Antum belajar baru. Imran mau ikut dulu atau nyimak dulu ya. Insyaallah. Hal darasta lughatal arabiyyah qabla hadza? Sudah pernah belajar bahasa sebelum ini? Alhamdulillah. Aina darasta lughatal arabiyyah? Di aina? Di baik. Di alsnya alhamdulillah, masya Allah. Di ayi mustawa? Di mustawa berapa? Sudah sempat selesai. Udah selesai? Sudah selesai. Oh, udah selesai. Alhamdulillah, insyaallah, alhamdulillah. Dan laqad darasta kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah. Sudah pernah belajar ya Durusul Lughah ya di sana? Atau pakai silsilah? Silsilah apa insyaallah. Fahimtum insyaallah. Barakallahu fikum ya Imam. Tafadhal Kak Haris. Iqra raqam salasah. Al-akibatul lati alatil kalbizanati Masyaallah. wadu'uha Jamil. fi ghurfatil ana. Masya Allah, bagus jawabannya, mumtaz, Masya Allah. Al-haqibatul lati ala tilkal khizanati wa da'atuha fi ghurfatil ana. Ini secara tidak langsung, dikit-dikit antum udah bisa baca gundur ini. Masya Allah. Ini serius ini? Iya, Ustaz. Iya. Yang paling nanti makin banyak, Masya Allah, bagus lah, antum mumtaz.
Coba saya tanya, al-haqibatu kenapa antum domahkan? Mubtada. Mumtaz. Mubtada. Mana fi'il mana khobarnya? Kalau ada mubtada harus ada khobar. Mana khobarnya? Menurut antum khobarnya mana? Do'tuha. Wadu'tuha. Asad khobarnya ada pada kata wadu'tuha. Di mana pada kata wadu'tuha ini terdiri dari apa saja? Fi'il, fa'il, maf'ul. Iya, mana fi'ilnya? Wadu'a, mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Tu, betul. Mana maf'ul bihnya? Dhamir ha. Betul, kembali hakibah. Fi'il fa'il maf'ul bih ini sebagai khobar untuk mubtada. Masya Allah. Mumtaz banget ini, luar biasa. Masya Allah. Tarjim, ya Aharis. Tas yang di atas lemari itu aku telah meletakkannya di kamarku sekarang. Masya Allah, bagus. Betul, tas yang di atas lemari itu aku telah meletakkannya di ruangan saya ya, sekarang. Ini harusnya nggak bisa sekarang ya, amsi harusnya, karena bentuknya madi ya, harusnya tidak bisa digunakan sekarang. Ini salah soal dari saya, diganti jangan al-ana, amsi saja kemarin, karena fi'il madi bukan menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan ya, diganti ya, amsi waktunya. Bagus Aharis, Masya Allah, Barakallahu fikum, Masya Allah, mumtaz. Ya, ba'dahu, salahnya raqam arba'ah. Akala tifli fi sabahil mauzal hulwa. Mumtaz. Akala tifli fi sabahil mauzal hulwa. Ya, akala Fa'il, tifli fa'il, asan al mauza maf'ulun bih, mumtaz. Al hulwa nafata juga. na'at, Iya, dia naatnya buat hulwa. Mumtaz. Fi sabah muta'alliq, mata'alif. Masya Allah, sahih. Luar biasa, mumtaz. Tarjim. putra kecilku makan pisang yang manis itu di pagi hari. Benar, ya. Anak kecil pun makan pisang yang manis itu di pagi hari. Masya Allah. Barakallahu fiik ya ahli mumtaz. Ba'dahu raqam khamsah. Anas, antum belum ngambil itu ya sertifikatnya ya? Nanti habis kajian ya. Apa Zat? Sertifikat antum belum diambil kan? Belum Zat. Nanti habis kajian ya. Oh iya, Apa belum? Belum bayaran. Oh iya, pembayaran ya. SPP-nya belum. SPP-nya belum lunas. Tunggakan. Si tunggakan itu belum bisa ngambil jasa. Panggil orang tua. Ya, tafadhal. Ikra ya Anas. Al-khubza akaltu fis sabahi. Ahsan. Al-khubza dibaca fathah. Dimana fathah maftuh? Dimana mansub? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Memang fi'il fa'ilnya mana? Fa'il akaltu. Ahsan. Fi'ilnya akala. Fa'ilnya Fa'il tu ana. ahsan. Fa'ilnya tu. Ya tuh ya ikhwah ya. Jadi kata khubza dibaca dengan fathah karena dia maf'ulun bihi. Al-khubza akaltu fis sabah. Artinya Hanya roti yang aku makan di pagi hari. mumtaz. Hanya roti yang aku makan di pagi hari. Jadi roti tok, tidak ada yang lain. Pertanyaan saya ke antum, Anas, kenapa antum tambahin kata hanya? Dari mana hanyanya? Maf'ul bih yataqaddam. Iya, itu jawabannya ya. Setiap ada maf'ul bih di depan kan ada tambahan kata hanya untuk menunjukkan memang udah roti aja. Berarti kalau hanya roti menunjukkan apa? Tidak ada yang lain yang aku makan kecuali hanya roti. Masya Allah ya, karena mungkin antum dagang roti ya. Jadinya roti. Barakallahu fikum ya Anas. Wafikum barakallahu. Hasan, bagus sekali, mumtaz. Bagus-bagus ya antum jawabannya, Masya Allah. Bagus, angkam sita. Jarang ada dapat kan, biasa ada yang salah aja. Ini benar semua kalau biasa. Rakam sita, tafadhol. Aba Ammar. Babal fasli Iya. asa disu Babal fasli asa disu. Kenapa sadisu dong, Ma? Ya, sadisu kurang tepat. Abu Ammar. Yang tepat apa kira-kira menurut antum? Tinggal dua pilihan. Satu udah dibuang, sadisu. Sukun aja. Iya, dari tinggal tiga sukun, kasroh, asa nisi asa,
As-sadisi, sahih as-sadisi jawabannya. Tahu ya sebabnya kenapa ya? Karena dia ada tartibi kan ngikutin sebelumnya. Faslinya kelas 6. Faslinya kan kasroh ya. Maka sadisnya juga kasroh sebagai naat. Lanjut ulang. Babal fasli sadisi. Badal fasli sadisi fatahal mudirul yauma. Betul. Fatahal mudirul yauma. Ya Hasan, fatahal mudiru al yauma. Siapa itu Laila Ayu Karmina? Siapa? Emang ada? Oh iya, nggak tahu itu siapa. Nggak ngerti. Ya tapi tidak hidup mikrofonnya. Nggak tahu apa Aminatu, tapi nggak hidup itunya mikrofonnya, nggak mendengar juga. Mungkin itu melihat aku apa? Kenapa? Antum itu aja apa namanya? Peka banget ya. Insyaallah. Ya lagi fokus ke pelajaran. Iya, insyaallah. Baik, Hasan bagus. Babal fasli sadisi fatahal mudiru al yauma. Mumtaz. Kenapa baba ya Abu Sama? Abu Amr. Baba apa kedudukannya? Kenapa fathah? Maf'ul bi objeknya. Fasli sudah jelas ya? Apa? Mudhof ilaih. Baik, fathah sebagai apanya? Fi'il. Al-mudir fa'il. Mumtaz. Al-yauma mansub dzaraf zaman ini ya. Dzaraf. Hasan tarjim ya Abu Amr. Kepala sekolah telah membuka pintu kelas 6 hari ini. Kepala sekolah telah membuka pintu kelas 6 hari ini. Masih kurang tepat. Ada dikit lagi kata yang kurang. Itu penting banget tuh, harus ada memang. Karena itu tujuan kenapa maf'ul bi taruh depan. Ya. Karena kalau tidak ada makna yang tadi saya bilang itu kurang satu aja, itu akan merubah maksud sebenarnya dari kalimat tersebut. Apa itu? Hanya. Ya, kenapa ada bain hanya? Karena objeknya ditaruh depan. Pastikan kalau ada objek terdepan itu menunjukkan hanya pembatasan. Ya. Mudir maksudnya kepala sekolah hanya membuka pintu kelas 6 hari ini. Atau berarti bilang hanya pintu kelas 6 yang dibuka kepala sekolah hari ini. Cuma kan kalau dibuka jadi seperti kata kerja pasif ya, majhul ya. Maka saya bilang tadi kalau mau disubjeknya dulu kita bilang bisa juga kepala sekolah hanya. Pokoknya hanya itu penting banget agar kita tahu ketika ada objek taruh depan itu udah pasti ada kata hanya. Makanya antum jangan heran kalau misalnya dalam sebuah kitab-kitab sering tuh ada tulisan gini, wallaha nas'alu. Gitu tuh. Penulis nggak gunakan nas'alullaha, enggak. Tapi wallaha nas'alu sering banget ya. Coba deh kalau antum baca-baca kitab. Atau dalam Al-Qur'an sering banget juga ya. Kenapa nggak dibuatnya nas'alullaha tapi wallaha nas'alu? Kenapa? Untuk menunjukkan apa? Pembatasan. Hanya pada Allah lah kami meminta gitu. Kalau nas'alullah kami meminta kepada Allah tapi belum menunjukkan pembatasan. Ya, tujuan pembatasan ini agar memang kita kalau meminta hanya kepada siapa? Allah, tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tekankan selalu pada antum, ingat ketika ada objek taruh depan, pastikan ada makna pembatasan. Dalam bahasa kita tambahkan kata hanya gitu. Ya, bagus Abu Ammar barakallahu fikum. Jadi artinya lebih tepatnya tadi kepala sekolah hanya membuka pintu kelas 6 hari ini. Jadi terakhir pintu kelas 6 ya nggak dibuka. Selain pintu kelas 6 semuanya tutup. Kenapa? Karena kepala sekolah hanya buka pintu kelas 6 saja. Ya, begitu ya, bisa dipahami ya. Ba'dahu salahnya silakan. Rokom sabah. Sofyan, Abu Sofyan. Asofwan. Tafadhal. Hafidhu asyrata ajza'in minal Qur'ani ibni Aswari. At-tulabu katabu apa tadi? Ulang. Yang lawan sabah ya, Fan. Sabah tafadhal. Maka ukhra. Hafidhu asyrata ajza'in minal Qur'ani ibni Aswari. Ibnil Asgo
Ibnil Aswar. Gori atau Guru? Ayo. Menurut atau apa? Gori atau Guru? Ibnil Asgo Guru. Benar. Kenapa Guru? Dia naat kepada Ibni. Ya, kita tentukan dulu nih. Hafizonya apa? Ah, fi'il, betul. Asyarata kenapa tuh katakan? Maf'ul bihi. Ajzain kenapa kasar? Apa? Kenapa kasar? Ayo. Yang menyebabkan kasar berapa? 2, huruf jar atau mudhof ilai. Kira-kira menurut antum ini majrurnya kenapa? Huruf jar atau mudhof ilai? Hah? Mudhof ilai. Karena kan sebelumnya isim asyarata. Ya, berarti setelahnya kasrah sebagai mudhof ilai. Minal Qur'ani kenapa kasrah Qur'ani? Ada huruf jar. Nah, ibni, apa kedudukannya ibni? Tahu nggak? Fa'il. Fa'il itu apa tandanya? Fa'il itu tandanya apa? Marfu atau mansub atau majrur? Marfu. Marfunya dengan apa? Domah kan? Cuma karena ketemu ya, otomatis jadi kasrah. Nggak mungkin ibnui. Ya, nggak mungkin kan ibnui. Kitabui, haza qalamui. Aina baituka, hada baitui. Nggak bisa. Nggak bisa dia. Ya tidak bisa. Makanya otomatis jadi kasrah karena ketemu yang mutakallim. Makanya setelahnya asgornya dibaca apa? Asgoru, karena asalnya mengikuti fa'il. Fa'ilnya kan sebelumnya doma ya, cuma nggak dikasih doma karena ada ya. Makanya asgornya dibaca asgoru. Begitu paham? Sapanya ya, silakan terjemahkan. Putra bungsu saya telah menghafal 10 juz dari Al-Quran. Masan, betul. Anak kecil saya telah menghafal 10 juz dari Al-Quran. Masya Allah. Asan dah ya. Sofwan. Ba'daha, Bapak misalnya Budi ya? Apa lagi? Syekh Budi. Antum juga belum bayar SPP ya? Iya. Belum ambil itu. Ya, kita tua kelas belum. Alhamdulillah. Silakan, apa dah ya Budi? Sama-sama. Tafadhal ya Budi, iqra. At-tullabu Bismillah. kutubul Bukan betul. Bukan. Ada waw di sana, waw dan alif sebagai domir. At-tullabu At-tullabu katabu Hasan, katabu Jamil, katabu darsa Hasan fi daftari di daftarihim atau dafatirihim. oh dafatiri Iya, dia jamak ya, fi dafatirihim. Hasan. At-tullabu katabud darsa fi dafatirihim. Coba antum terjemahkan dulu. murid telah menulis Betul, kemudian telah menulis pelajaran hmm. di buku tulis mereka. Hasan. Para murid telah mulai menulis pelajaran di kemarin. Baik, saya tanya antum, tulabu kenapa antum domahkan? Asa mubtada, benar. Ya, setiap ada isim di awal kalimat udah pasti ya, kalau marfu mubtada. Terus kataba kan fi'il ya? Budi ya. Fa'il yang mana fa'ilnya? Wow itu saja. Benar, waw itu Hasan, masya Allah. Ya, fa'ilnya domir waw itu, betul. Terus adarsa sebagai apa? Maf'ul bih. Benar, maf'ul bih. Nah, mubtada sendirian nih, nggak boleh nih dia mubtada sendirian. Harus ada khobar. Mana khobarnya? Dafatir. Bukan, mana khobarnya? Masih istikharah, ya bukan gitu. Anak mereka boleh sendirian nih mubtada, harus ada khobar. Mana khobarnya? Iya, iya. Kenapa? Apa jawabannya? Kata bud darsa. Ini fi'il fa'il maf'ul bi adalah sebagai khobar yang namanya khobar jumlah fi'liyah. Begitu aku ya. Jadi khobar itu boleh berupa fi'il fa'il maf'ul bi. Ya, bisa pahami? Akli. Ya, barakallahu fikum. Ba'dahu setelahnya imam, masyaallah.
Silakan Imam Rokam Kisah. Al-adhan alladhi min dzalikal masjid al-ba'id ma sami'tuhu jayyidan. Ahsan, bagus. Al-azanu, benar ya? Kita baca azanu ya. Ahsan. Alladhi min zalikal masjidi al-ba'i di ma sami'tuhu jayyidan. Masya Allah, ini antum hebat, enggak ada salah loh, Masya Allah. Masya Allah, mumtaz. Ya, al-azanu apa kedudukannya Imam? Mubtada Ustaz. Mubtada, mumtaz. Alladhi Na'at isim mausul. Min zalikal masjidi Silah mausul. sila mausul. Yang masjidinya kenapa kasroh? Dia badal Ustaz. Asal dari kata zalik. Mumtaz. Ba'idi kenapa ikut kasroh? Na'atnya masjid Ustaz. Mumtaz. Mumtaz. Sami'tuhu Khobar Ustaz. khobar apa? Khobarnya Untuk al-adhan. al-azan, betul. Sami'tuhu tadi dari apa saja? Fi'il, fa'il, Mumtaz. lebih. Masya Allah. Mumtaz. Mumtaz. Barakallahu fikum. Jayidan, kalau nanya jayidan apa itu? Ana ada 2 jawaban Ustaz. Apa itu? Masya Allah. 3 boleh nggak? 3. Masya Allah. Masih boleh, boleh. Soalnya Tiga. nggak tahu yang benar yang mana saya. Apa kira-kira? Ya, 4 Ya. boleh juga. Yang penting nggak boleh lebih dari 4 ya. Yang Ya, paling apa? kuat pertama. Yang pertama apa? Naib maf'ul mutlak. Ya, yang kedua Kedua nazful khafat. apa? Nazful Naz'ul naz'ul khafat. Yang ketiga paling lama sih Ustaz. Hal. Apa? Hal. Ya. Menurut antum yang paling kuat yang mana dari 3 ini? Yang satu sih. Iya benar. Naib maf'ul mutlak itu harus berkata. Naib maf'ul. Jadi kalau ada kata sifat yang dalam keadaan mansub, kata sifat ini mensifatkan pekerjaannya, itu namanya naib maf'ul mutlak istilahnya. Ya, maaf. Contohnya gini, ikhwan. Qara'tu al-Qur'ana, aku membaca Al-Qur'an. Qira'atan. Jadi setelah qara'a itu membaca, qira'atan juga membaca. Nah, membaca ini namanya masdar. Kalau ada masdar datang setelah fi'ilnya, itu namanya maf'ul mutlak istilahnya. Aku membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang bagaimana? Qira'atan hasanatan. Gini. Dengan bacaan yang baik. Antum singkat. Biar disingkat, isinya buang aja deh, sisain apanya? Sisain naatnya saja. Karena dibuang otomatis jadi muzakkar dia, karena kan dihilangkan. Qara'tul Qur'ana hasanan. Artinya aku membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik. Sifatnya mensifati qira'ahnya ya. Ya makanya hasanan ini kedudukannya sebagai naib maf'ul mutlak, istilahnya begitu. Dan hal ini antum sering gunakan, jazakallahu khairan. Kenapa tuh khairan masuk naib maf'ul mutlak? Maksudnya jazaan khairan. Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang baik. Jazaan ini masdarnya datang setelah fiilnya, tapi diapain? Dibuang. Ya, syukron, apalagi yang ini dibuang fiilnya. Cuma ada maf'ul mutlaknya, syukron. Asalnya ashkuruka syukron gitu. Aku berterima kasih padamu dengan terima kasih. Ashkuruka syukron kasiran. Sifat. Jadi intinya saya sampaikan, kalau ada sifat mensifati pekerjaan, maka sifat itu namanya naib maf'ul mutlak. Ya itu aja Imam. Tidak usah pakai yang nas'ul khafat atau ya. Barakallahu fikum. Hasan. Ada pesan masuk sebentar. Tunjukkan ilmu Pak Imam. Ya, yang ngerti. Silakan. Rakam 10. Tafadhol. Ya siapa? Ahmum. Asyar. Raja'a minal madrasati tullabu alladzina darasu. Nah, ini alladzina, maaf saya tulis ya, lamnya cuma 1 ya. Ini dihilangin 1, alladzina. Tulisan yang benar seperti ini. Itu salah tulis itu. Alladzina, jangan 2, jangan double. Alladzina terus Alladzina darasul lughatal arabiyyata bagus.
salisi. Mumtaz, masya Allah, benar atau mumtaz semua ini, satu semua, masya Allah. Roja amil madrasah itulah boleh ada Rasulullah Taala Arabiyah aplikasi salisi ahsan. Baik, roja apa kedudukannya? Fi'il, betul. Minal madrasah, keterangan tempatnya namanya muta'alliqani bi fi'il roja, muta'alliq namanya, sahih. Kemudian tulabnya ahsan, dia sebagai fa'il. Fi'il fa'il, mana maf'ul bihi roja? Maf'ul bihi roja ada nggak? Fi'il fa'ilnya kan tulab ya. Maf'ul bihi-nya kata roja Tidak ada. kenapa tidak ada? Rajin. Benar, karena dia lazim. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, tes. Al-ladina Si mausul. iya sih mausuf, betul. Sebagai naatnya, buat tulab, jelaskan tulab. Baik, darosu. Darosa, fi'il ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya darosa. Domir hum. Asal domirukum pada waw mumtaz. Kembali ke tulab tadi. Jamil. Al-lughat al-arabiyyah, kenapa termasukkan Apa dia? maf'ulun bihi mumtaz. Asal. Bil fasli salisi. Muta'alliq. Iya, muta'alliq ya. Aslinya sebagai majrur karena ada fi, salisi naatnya buat asli. Baru nanti bilang nanti fil darasul lughatal arabiyyah fi fasli salisi, ini namanya silah mausul. Karena isim mausul butuh kepada silah mausul. Begitu kedudukannya. Ya, terjemahkan. Bagus sekali ini, masya Allah. Roja'a minal madrasati at-tulabul ladina darasul lughatal arabiyyata fil fasli salisi. Tarjim ya akhi. Ya umum. Telah datang. Bukan, roja'a bukan datang. Telah kembali dari sekolah para pelajar yang mereka belajar bahasa Arab di kelas 3. Benar. Atau boleh aku bilang para pelajar yang belajar bahasa kelas 3 telah kembali dari sekolah. Jadi kata alladzina kesananya itu hanya sebagai sifat untuk menjelaskan pulau. Asal kalimatnya hanya ini aja. Roja'a minatulabi minal madrasati atulabu. Titik boleh. Setelahnya untuk menjelaskan kondisi pelajar itu namanya naat. Cuman naatnya dalam bentuk alladzina dan kata. Begitu ya, bisa dipahami ikhwan? Untuk masya Allah tidak ada yang salah dan saya kira antum sudah bisa memahami dengan baik. Ketika mendapatkan dalam kalimat ada sebuah fi'il muta'addi, maka kita butuh mencari mana fa'il maf'ul bihi-nya, dan cara mencarinya bukan dengan letak katanya, tapi dilihat pada kedudukan kata tersebut setelah kita memahami kalimat itu dengan baik. Fa'il marfu, maf'ul bih, mansub. Baik, kita baca sama-sama sampai 10, kemudian kita lanjut ke kaidah berikutnya. Saya tidak perlu mengulang lagi karena saya lihat masya Allah ini mi'ah semua ini. Mudah-mudahan ujian juga demikian nanti. Mi'ah semua seperti antum yang latihan ini tidak ada yang sama. Barakallahu fikum, masya Allah. Baik, kita baca sama-sama. Istami'u wa karriru. Dengarkan, ikuti. Wahid. Al-qumsanul lati amamal ghassalati ghasalatha ummi amsi. Al-qumsanul lati amamal ghassalati ghasalatha ummi amsi. Ahsan. Isnan. Kasarul kursiyyal ladhi amamal ghurfati ibnu Hamidin. Kasarul kursiyyal ladhi amamal ghurfati ibnu Hamidin. Ahsan. Salasa. Al-hakibatul lati ala tilkal khizanati wada'tuha fi ghurfatil ana. Akan ganti fi ghurfati amsi. Akan. Silakan. Al-hakibatul lati ala tilkal khizanati wada'tuha fi ghurfatil amsi. Ahsan. Arba'ah. Akala tifli bis sabahil mauzal hulwa. Akala tifli bis sabahil mauzal hulwa. Khamsa. Al-khubza akaltu bis sabahi.
Sitta. Babal fasli sadisi fatahal mudirul yauma. Sab'ah. Hafiza asyarata ajza'in minal Qur'ani Ibnil Asghar. Samaniyah. At-tullabu katabud darsa fi dafatirihim. Ahsan. Tis'ah. Al-adhanul ladzi min dzalikal masjidil ba'idi ma sami'tuhu jayyidan. San Ashrah. Raja'a minal madrasati tullabul ladina darasul lughatal arabiyyata fil fasli salisi. Ya, nomor 9 kayaknya belum diterjemahkan ya sama Ahimam ya. Coba terjemahkan dulu Ahimam nomor 9. Suara adzan yang berasal dari masjid yang jauh itu aku tidaklah mendengarnya dengan baik. Masya Allah, bagus sekali. Mumtaz. Terjemahnya juga bagus, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Saya kira bisa dipahami dengan baik ya kaidah ini ya. Tidak perlu mengulang kembali. Karena insya Allah di malam hari ini kita akan masuk kaidah kedua yang ada di latihan 7. Silakan bisa dibuka kembali kitab Durus Lughah. Kita akan masuki kaidah keduanya, yaitu tentang membedakan penyusunan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Baik ikhwah, setelah kita mengenal penggunaan fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ulun bihi, di mana maf'ul bihi itu mansub dan tidak selalu ditaruh paling belakang, bisa di depan, bisa di tengah, tergantung konteks kalimat yang ingin diinginkan ya dalam kalimat tersebut. Di latihan ke-7 kita akan disampaikan oleh penulis kaidah kedua, yaitu adalah tentang penyusunan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kita sudah mengetahui bersama bahwasannya jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah itu adalah apa? Jumlah ismiyah itu apa? Iya, kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar, atau mudahnya kalimat yang dimulai dengan isim marfu. Isim marfu di awal kalimat namanya mubtada. Dimulai dengan isim namanya jumlah ismiyah. Sebagai contoh misalnya, kita mengatakan seorang pelajar at-thalibu. Kalimatnya dimulai dengan kata apa? At-thalib, isim, berarti dia mubtada, kalimatnya adalah jumlah ismiyah. Tinggal butuh apa namanya? Khobar. Dan khobar itu ada berapa macam? 4 macam. At-thalibu mujtahidun. Apa nama khobarnya? Khobar mufrad, satu kata. Pelajar itu rajin. Yang kedua, at-thalibu fil fasli. Apa artinya? Pelajar itu di kelas. Thalib masih mubtada, fil faslinya sebagai apa? Khobar. Khobarnya namanya apa? Syibhul jumlah. Ini khobar jenis kedua. Khobar syibhul jumlah. Yang ketiga, at-thalibu qara'al Qur'an. Pelajar itu telah membaca Al-Quran. At-thalib kan sebagai apanya nih? Mubtada. Mana khobarnya? Qara'al Quran, yang terdiri dari fi'il, terus fa'il dhamir huwa, ya kan? Kemudian Qurannya sebagai maf'ulun bihi, objeknya. Fi'il fa'il maf'ul bihi sebagai apa? Khobarnya thalib. Apa nama khobarnya? Khobar jumlah fi'liyah. Ini yang ketiga. Ada yang keempat. Contohnya
At-talibu qalamuhu maksurun. Apa artinya? Pelajar itu penanya rusak atau patah, maksurun. Talibu kan masih mubtada ya. Mana khobarnya? Saya tanya antum. Mana khobarnya? Ini keseluruhan kan? Pelajar itu kan kita tidak bisa bilang qalamuhunya saja khobar. Karena kalau khobarnya hanya qalamuhu, pelajar itu penanya. Titik. Bisa? Enggak, berarti harus keseluruhan ya. Penanya patah. Nah, keseluruhan ini terdiri dari apa namanya? Mubtada lagi, ada isim lagi. Maksurun, khobarnya untuk kolam yang patah kan penanya, bukan pelajarnya. Mubtada khobar ini namanya khobar jumlah ismiyah. Jadi pada pembentukan jumlah ismiyah, khobarnya tidak akan lepas dari salah satu dari 4 ini, nggak ada yang lain. Kalau sudah dapatkan mubtada, maka pasti ada apa namanya? Khobar. Dan khobarnya ini bisa jadi khobar apa tadi namanya? Mufrad. Yang kedua berjumlah. Yang tiga jumlah fi'il. Yang keempat tadi namanya jumlah ismiyah. Jadi kalau khobar jumlah ismiyah, pada mubtadanya ada lagi mubtada 2, khobar 2. Begitu. Paham? Nah, pembahasan kita adalah yang ketiga ini, ikhwah. Nih. Kalau seandainya ada sebuah jumlah ismiyah, khobarnya adalah khobar berupa fi'il. Khobar berupa apa namanya? Fi'il. Maka kita bisa membentuk kalimat dengan 2 cara. Dengan apa? 2 cara. Yaitu apa? Dengan menggunakan jumlah ismiyah atau fi'iliyah. Coba saya ingin tanya sama antum. Antum ingin buat kalimat rumah itu besar. Apa bahasa Arabnya? Al-baitu. Terus kabirun. Coba antum buat dengan jumlah fi'liyah. Nggak bisa. Otomatis kalimatnya hanya bisa ismiyah saja. Al-baitu kabirun. Antum ingin buat kalimat rumah itu di depan masjid. Kalimatnya Al-baitu amamal masjidi. Bisa jadi jumlah fi'liyah? Enggak bisa. Tapi kalau antum ingin buat kalimat Hamid makan roti, gimana kalimatnya? Ya, Hamid kenapa nih? Makan apa? Roti. Subjek, terus predikat, rotinya objek. Kalau yang ini kan rumah itu apa tadi? Besar. Subjek rumahnya, predikatnya kata benda. Kalau dalam bahasa Arab hanya jumlah ismiyah saja. Rumah di depan masjid. Apa ini kedudukan bahasa kitanya? Subjek di depan masjid, keterangan ya. Dan ini bisa menjadikan pengganti dari pengganti dari predikatnya. Nah ini sekarang lihat Hamid makan roti. Subjek, terus predikat, objek. Lihat bagaimana bentuk predikatnya? Kata benda atau kata kerja? Kata kerja, pastikan. Kalau ada satu kalimat yang kita ingin bentuk predikatnya adalah kata kerja, maka dalam bahasa Arab kita bisa membentuk kalimatnya dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau kita buat dengan jumlah ismiyah, bagaimana kalimatnya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah Hamidun. Terus dimulai dengan isim akalal khubza. Kalau atau ingin buat dengan jumlah fi'liyah, akala, terus Hamidun khubza. Begini kalimatnya, akala Hamidun al-khubza. Kalau yang pertama dimulai dengan isim namanya apa? Jumlah ismiyah. Kalau yang kedua dimulai dengan fi'il namanya jumlah fi'liyah. Apa artinya Hamidun akal al-khubza? Hamid makan roti. Apa artinya akala Hamidun al-khubza?
Sama. Paham ya? Sama, gak ada apa? Bedanya. Lalu Ustadz, kalau memang sama, apakah samanya sama 100%? Jawabannya tidak. Yang membedakan adalah kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Kalau hamidun akal al-khubza, kita bilang mubtada, akalanya fi'il, fa'ilnya dhamir huwa, al-khubza maf'ulun bihi, fi'il fa'il maf'ul bihi sebagai khabar mubtada. Tapi kalau akal hamidun al-khubza, fi'il hamidun fa'il, al-khubza maf'ulun bihi. Paham ya? Ya, jadi kita akan membahas bagaimana sebuah kalimat itu bisa dibentuk dengan jumlah ismiyah dan dengan jumlah fi'liyah. Dengan syarat ini nih, predikatnya adalah sebuah kata kerja, dan ini ada perbedaan kaidah yang akan kita lihat pada contoh soal yang ada di latihan ke-7. Hapus dulu ya. Hapus ya. Perhatikan ikhwan. Penulis mengatakan pada kita, ta'ammal al-misalaini al-atiyaini. Mana ta'ammal? Perhatikanlah. Al-misalaini, dua contoh. Al-atiyaini artinya berikut ini. Perhatikan dua contoh berikut ini. Antum perhatikan raqam wahid, nomor 1. At-tullabu zahabu ilal mal'abi. At-tullabu zahabu ilal mal'abi. Kalimatnya dimulai dengan apa nih? Dengan isim, namanya jumlah ismiyah. Apa artinya at-tullabu zahabu ilal mal'abi? Para pelajar itu mereka pergi ke lapangan. Yang kedua, lihat zahabatul labu ilal mal'abi. Dimulai dengan apa nih? Fi'il. Namanya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Apa artinya? Para pelajar itu pergi ke lapangan. Dua kalimat ini maknanya sama, tapi perhatikan perbedaan. Perhatikan ikhwah, pada kalimat pertama at-tullabu zahabu ilal mal'abi, ketika kalimatnya kita mulai dengan isim, berarti tulab namanya apa? Mubtada. Ketika antum mulai kalimatnya dengan mubtada, kemudian predikatnya adalah kata kerja. Perhatikan nih. Paham ya? Predikat itu paham ya? Ya, kata kerja. Maka pada pembentukan kata kerjanya ini harus ada apa nih? Harus ada domir yang kembali ke mubtada. Makanya lihat pembentukannya, at-tullabu zahabu. Karena kita gunakan zahabanya fi'il, kemudian wawunya sebagai fa'il yang kembali ke tullab. Karena kalau kita bilang at-tullabu zahaba, zahaba fa'ilnya siapa fa'ilnya? Huwa. Dan huwa tidak tepat kalau kembali ke mana? At-tullab. Makanya diganti dengan zahabu ilal mal'abi. Ya, dengan zahabu. Para pelajar pergi ke lapangan. Mana maf'ul bihnya zahabu? Tidak ada, karena zahaba adalah fi'il yang tidak butuh objek. Nah, sekarang antum lihat pada kalimat di bawahnya. Zahabatul labu ilal mal'abi. Zahaba sebagai apa namanya? Fi'il. Fi'il butuh apa? Fa'il. Mana fa'ilnya? At-tullabu ilal malabi muta'alliq. Perhatikan, fa'ilnya jama' atau mufrad? Jama'. Kenapa zahabanya tidak kita jamakkan? Karena bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Ketika bentuknya adalah jumlah fi'liyah, maka pada kata zahaba ini tidak mengandung domir. Paham ya? Justru kalau kita ganti dengan zahabu begini,
Zahabu ada apanya nih? Ada domir. Kembali kemana? Ke belakang. Ke belakangnya ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Makanya pada kasus jumlah fi'liyah, apabila pelakunya jamak, maka fi'ilnya tidak dijamakan atau tetap mufrad. Berbeda kalau jumlahnya kita bentuk apa nih? Ismiyah, maka pada fi'ilnya wajib ada domir yang dikembalikan ke belakang. Tapi kalau jumlah fi'liyah, pastikan tidak ada domir pada fi'ilnya. Inilah sebabnya kalau antum belajar dalam kaidah-kaidah nahwu, antum akan dapatkan zahaba gini di belakangnya, fi'lun, fi'il. Kalau ada domir di belakangnya, domir mustatirun gitu. Masih ingat? Ada pernah baca nggak? Kalau enggak ya nggak apa-apa. Domir mustatir, domir yang tersembunyi. Jawabannya terus akhirnya ada kata jawazan yang boleh. Domir mustatir ada lagi bentuknya wujuban gitu. Kalau wujuban berarti selamanya nggak akan muncul. Selalu pasti ada domir itu. Contoh, Iqra, apa artinya? Ada yang pernah belajar nggak nih? Bacalah. Pada kata bacalah ini, Iqra ada domir anta dan ini wajib selalu ada. Nggak mungkin nggak ada. Iqra maksudnya anta, kamu baca. Dan selalu nggak mungkin nggak ada antanya. Itu namanya domir wujuban. Tapi kalau domirnya jawazan, domir fi'il zahaba, domir mustatir takdiruhu huwa, kan gitu bilangnya ya. Domirnya adalah artinya adalah huwa, tapi jawazan. Apa itu jawazan? Artinya nggak selalu pada kata zahaba, kharaja seterusnya ada kata huwanya. Terkadang ada huwanya, terkadang tidak. Kapan ada huwa dan kapan tidak? Ada yang tahu? Tidak ada huwanya kalau jumlahnya digunakan dengan jumlah fi'liyah. Tapi kalau kita bentuk dengan jumlah ismiyah seperti ini, Hamidun zahaba ilal madrasati, ada domirnya enggak? Ada. Kenapa? Karena pada jumlah ismiyah, mana sih nggak kelihatan? Dan naikin ke atas. Pada jumlah ismiyah wajib ada apa tuh namanya? Harus ada domir yang kembali ke belakang. Hamidun mubtada, zahaba fi'il, kemudian domirnya apa nih? Huwa kembali kepada hamid. Tapi pada ini tidak ada. Kenapa? Karena jumlah fi'liyah. Itulah sebabnya kenapa pada bentuk fi'il madi dikatakannya dalam i'rab domir mustatir jawazan. Pastikan kalau antum dengan kata jawazan berarti maksudnya adalah terkadang ada, terkadang tidak. Itu maksud jawaz. Tapi kalau wujuban wajib ada. Baik, secara singkatnya biar gampang dipahami. Ini mungkin agak ribet, silakan dihapus. Mohon maaf, boleh tolong dihapus. Baik, biar mudah dipahami. Jazakallahu khairan. Ya, biar mudah dipahami, perhatikan ikhwah, biar mudah dipahami ya. Ya, kita berikan kaidah yang mudah ya. Penyusunan jumlah ismiyah dengan predikat. Tahu kan predikat ya? Predikat itu subjek, predikat, objek. Predikat itu sebagai penyempurna kalimatnya. Dan predikat itu ada dua, ada kata benda, ada kata kerja. Ya, kalau nggak tahu bahasa Indonesia repot juga, makanya gimana? Aduh repot ya. Ya, memang kita harus tahu juga. Yang jumlah ismiyah dengan predikat kata kerja. Ya, penyusunan jumlah ismiyah atau gini aja, ya dengan khobar kata kerja, nah gitu aja ya. Dengan apa? Dengan khobar berbentuk kata kerja atau fi'il berbentuk fi'il. Paham ini kalau begini tulisannya? Penyusunan jumlah ismiyah dengan khobar berbentuk fi'il wajib ada domir yang kembali kemana?
2. Penyusunan jumlah fi'liyah. Penyusunan jumlah apa? Fi'liyah. Fi'ilnya selalu mufrad, walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Nah, begini. Dicatat dua kaidah ini biar mudah dipahami atau nambah sulit. Apa ya? Saya akan berikan contoh. Saya ulang. Penyusunan jumlah ismiyah dengan khobar berbentuk fi'il wajib ada apa? Domir yang kembali ke mubtada. Sedangkan penyusunan jumlah fi'liyah, fi'ilnya selalu mufrad. Maksudnya nggak boleh jamak. Walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Contoh. Guru itu masuk kelas. Guru itu masuk kelas. Atau saya gunakan langsung aja biar persingkat waktu, dijamakan. Para guru itu masuk kelas. Para guru itu masuk ke dalam kelas. Para guru bahasa Arabnya apa? Al-mudarrisun. Masuk. Dakhala. Kelas. Al-fasal. Antum ingin membuat ke dalam kalimat. Lihat ada kata kerjanya enggak? Ada kata kerjanya? Ada. Mana kata kerjanya? Masuk ya. Ini kata kerjanya. Baik. Ya. Kalimat ini antum bisa bentuk dengan apa? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Karena kan pelakunya isim. Kalau antum gunakan dengan jumlah ismiyah, maka kalimatnya gimana? Al-mudarrisuna, begitu kan ya? Terus gimana fi'ilnya? Ya, khobarnya kan fi'il. Kalau khobarnya fi'il, maka kita wajib apa kan? Domir yang kembali ke mubtada. Gimana jadinya? Al-mudarrisuna dakhalu al-fasla. Paham ini? Tapi kalau kita mulai dengan fi'il gimana? Dakhalal mudarrisuna al-fasla. Tidak kita jamakkan. Karena kaidahnya kalau jumlah fi'liyah maka fi'ilnya tetap mufrad walaupun fa'ilnya jamak atau musanna. Musanna kalau dua orang juga sama ya. Baik, contoh lain. Kita buat kalimat anak-anak perempuan itu bermain di lapangan. Kalau kita membentuknya dengan jumlah ismiyah, maka gimana kalimatnya? Al-banatu, terus apa bermain bahasa Arabnya? La'iba. Ya, fi'il madi ya, la'iba. La'iba atau la'ibna. Kita gunakan la'ibna fil mal'abi. Kenapa kita gunakan la'ibna bukan la'iba? Karena harus ada domir yang kembali ke mubtada. Kan pelakunya jamak. Tapi kalau kita kedepankan fiilnya, gimana kalimatnya? La'ibat. Fiil tidak dijamakkan walaupun pelakunya berbentuk jamak. La'ibas al-banatu fil mal'abi. Baik, seperti itu ikhwah ya. Dalam membedakan antara pembentukan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Mau ditulis? Ya silakan boleh tulis. Nampak dulu.
sudah dicatat? Kelas ya? Ya, kita kembali ke contoh, lihat ya. At-tullabu zahabu ilal mal'abi. Ketika diubah menjadi jumlah fi'liyah gimana? Zahabat tullabu ilal mal'abi. Sekarang lihat pada muannasnya. At-talibatu zahabna. Lihat fi'ilnya jamak. Kenapa? Karena harus ada apa tadi? Domir kembali ke mubtada, itu syaratnya. Para pelajar pergi ke perpustakaan. Ketika dijadikan jumlah fi'liyah gimana? Zahabat. Fi'ilnya tetap mufrad walaupun fa'ilnya jamak, karena kita tidak butuh domir. Tak tanis ini bukan domir, tapi apa namanya? Tak yang menunjukkan pelaku setelahnya perempuan. Bisa sampaikan tak tanis ini bukan domir. Sebagian orang menyangka tak tanis ini hiya, bukan. Tak tanis yang ada pada fi'il namanya alamatut ta'nis, tanda yang menunjukkan pelaku setelahnya perempuan. Berapa jumlahnya? Boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak. Apa nama taknya ini tadi namanya? Alamatut ta'nis, tanda muannas yang menunjukkan pelaku setelahnya wajib perempuan, dan jumlahnya bebas. Boleh mufrad, boleh apa? Musanna, dan boleh jamak. Jadi jangan sekali-kali antum katakan zahabat tak tanis hiya, salah. Domir hiya yang ada pada zahabat namanya mustatir jawazan. Sama seperti tadi zahabat. Apa mustatir jawazan artinya? Tersembunyi, terkadang ada, terkadang tidak. Kapan ada? Kalau dimasukkan pada jumlah ismiyah. Kapan tidak ada? Kalau dimasukkan pada jumlah fi'liyah. Zahabat ini tidak punya domir karena masuk pada jumlah fi'liyah. Begitu ya, bisa dipahami ya? Paham insyaallah Haris? Insyaallah ya. Bismillah. Baik. Sekarang kita masuk kepada latihannya. Kata penulis qaddim, mana qaddim? Dahulukan. Al-fi'la fi'il fil jumalil atiyati, di dalam kalimat-kalimat berikut, kama sebagaimana, huwa dia, muwaddahun dijelaskan, fil misali dalam contoh. Saya ulang. Qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil misali. Dahulukan fi'il di dalam kalimat-kalimat berikut ini sebagaimana dia dijelaskan di dalam contoh. Al-misal, al-auladu syaribul qahwata, jumlah ismiyah. Fi'ilnya dijamakkan karena harus ada domir kembali ke mubtada. Sekarang kita kedepankan fi'ilnya, jadi gimana? Syaribal auladul qahwata. Kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya tetap mufrad. Kalau ada yang bertanya sama antum, syariba bukannya domir huwa ya? Apa jawabannya? Asal. Syariba domirnya mustatir jawazan. Apa namanya mustatir jawazan? Terkadang ada, terkadang tidak. Pada kasus ini syaribal auladu ada gak domirnya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena masuk pada jumlah fi'liyah. Setiap fi'il yang masuk pada jumlah fi'liyah tidak mengandung domir. Begitu ya.
Coba deh nanti antum iseng-iseng kalau punya buku nahwu atau buku sorof dibuka nih. Nanti antum akan lihat apapun tuh fi'il yang dimulai dengan kata pertama, kataba, darosa, zahaba begitu, antum akan lihat domirnya mustatir jawazan. Takdiruhu huwa atau takdiruhu hiya. Kalau antum lihat jawazan, apa sih jawazan? Maksudnya boleh ada, boleh tidak, itu masih jawazan. Terkadang ada kalau jumlahnya ismiyah dan tidak ada kalau apa? Jumlahnya fi'liyah. Jadi ini nggak ada domirnya ya. Langsung syariba fi'il, auladu fa'il, qawwata sebagai maf'ulun bihi. Baik, seperti itu ikhwan. Langsung silakan dijawab. Biar cepat selesai insyaallah. Siapa yang megang mikrofon? Anas. Tafadhol Anas. Iqra raqam isna. Isnain. An-nasu sami'ul adzana. Jamil. An-nasu sami'ul azana. Sekarang antum kedepankan fi'ilnya. Sami'an nasu al-adzana. Ahsan. Sami'an nasu al-azana. Ini dua-duanya artinya sama. Yang beda apa? Susunannya. Yang pertama ismiyah, fi'ilnya wajib ada domir kembali mubtada. Yang kedua namanya apa? Fi'liyah. Fi'ilnya wajib selalu mufrad ya, tidak ada pelakunya. Bagus. Apa tidak ada domirnya? Silakan terjemahkan. Manusia Ya. mendengar suara azan. Benar. Manusia orang-orang mendengar suara azan. Asan ya Pak Anas, barakallahu fiik. Ba'dahu. Ini tafadhal iqra raqam 3. At-tullabu katabu al-ajwibata. Ahsan. At-tullabu katabu al-ajwibata. Silakan antum kedepankan fi'ilnya. Katabat tullabu al-ajwibata. Ahsan. Diubah menjadi kataba, tidak kita jamakkan. Ingat tadi sebabnya ya. Karena kaidahnya pada jumlah fi'liyah, fi'il selalu mufrad walaupun fa'ilnya jamak. Karena nggak boleh ada domir. Ya, silakan terjemahkan. Para siswa menulis PR. Benar, para siswa nulis jawaban-jawaban ya, atau PR juga boleh. Ya, silakan. Ba'dahu Haris raqam 4. At-talibatu dakhalnal Asal. fasla. At-talibatu dakhalnal fasla. Sekarang kedepankan fi'ilnya jadi jumlah fi'liyah. Dakhala at-talib. Dakhala salah kalau dakhala. Ingat kalau pelakunya perempuan, Oh, tambahkan ta'nis, itu sudah wajib. Apa jadinya? dakhalat. Asan, dakhalat terus Dakhalat talibatu. asan, bagus. Dakhalat at-talibatul fasla. Tarjimnya Haris. Para pelajar perempuan Masuk, masuk. ya. Dakhalat masuk Pelajar ke dalam. perempuan masuk ke dalam kelas. Iya, ini mau yang kiri atau kanan? Ismiyah fi'liyah sama artinya ya. Hanya beda kaidah penggunaan. Ya, silakan raqam 5. Iman, tafadhal. Khamsah. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Hasan, al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Silakan Anda mendepankan fi'ilnya. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Hasan, tidak dijamakan ya pada jumlah fi'liyah. Tarjim ya. Iman. Para guru itu keluar dari kelas-kelas. Benar, para guru itu keluar dari kelas-kelas. Hasan, ba'dahu 6. Kita Ya, Zumalai jauh min Makkah. Hasan. Silakan kedepankan fi'ilnya. Roja'a Zumalai min Makkah. Hasan, bagus. Raja'a zumalai min Makkah. Tarjimnya Abdul Qadir. Teman-temanku kembali dari Hasan, teman-temanku kembali dari Mekah. Lanjut, ba'dahu setelahnya. Kasih ke teman. Sofwan.
akhawati ghasalnal qumsana. Ahsan. Akhawati ghasalnal qumsana. Silakan dikedepankan fi'ilnya. Ghasalat akhawati al-qumsana. Ahsan. Ghasalat akhwatil qumsana. Tarjim. Saudari-saudariku mencuci kemeja. Ahsan. Saudara-saudariku mencuci kemeja. Jamin. Ahsan. Ba'dahu afdal ya Abu Ammar. At-tujaru fatahud dakakina. Ahsan. At-tujaru fatahud dakakina. Silakan kedepankan fi'ilnya. Fatahat tujaru ad-dakakina. Benar. Fatahat dukanu ad-dakakina. Bisa dibedakan ya jumlah fi'liyah ismiyah ini ya. Terjemahkan. Para pedagang itu membuka kedua tokonya. Ahsan. Bukan kedua ini. Dakakin jamak dari dukan. Kalau dua dukanani, jamaknya dakakin. Ya, para pedagang membuka toko-tokonya. Lanjut tolong kisah ba'dahu. Silakan. Tis'at at-tabibatu zahabna ila mustashfa. Hasan, at-tabibatu zahabna ilal mustashfa. Ubah ke jumlah fi'liyah. Zahabat tabibatu ila mustashfa. Zahabat at-tabibatu ilal mustashfa. Tarjim. Para dokter wanita itu pergi ke rumah sakit. Bagus, barakallahu fikum. Terakhir rakam asrah atau ngumpet aja, ayo bang. Yang kelihatan. Silakan, tafadhol asrah terakhir penutup, antum penutup, masya Allah. At-tullabu fahimu darsa. Hasan, silakan dibuat jumlah fi'liyah. Fahimat tullabu Hasan, fahimatul labu. ad-darsa. Hasan, tarjim. Para pelajar itu memahami pelajaran. Hasan, para pelajar itu memahami pelajaran. Bisa dibedakan ya. Kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya tetap mufrad. Jumlah ismiyah wajib ada apa? Domir yang sesuai kembali kepada mubtada. Kalau mubtada jamak maka fi'ilnya jamak. Kalau mufrad mufrad, musana ikutin dia. Tapi kalau jumlah fi'liyah selamanya begitu aja. Walaupun fa'ilnya bisa mufrad, jamak atau musana. Bisa dipahami insyaallah ikhwan kaidah ini? Bisa ya. Baik, kita baca sama-sama sebagai penutup. Insyaallah nanti di akhir saya berikan ingatkan ya. Ada tugas terkait tentang materi kita hari ini, yaitu adalah terkait antum saya minta coba nanti di rumah ya, dan ini nanti dibahas sama-sama dan kalau bisa dikumpulkan ya, dikumpulkan. Itu apa? Menerjemahkan kalimat ini satu dengan fi'liyah, satu dengan ismiyah. Coba antum terjemahkan sesuai dengan kaidah yang dipelajari hari ini. Kalau bisa kerjakan sendiri-sendiri ya, insyaallah buat latihan di rumah. Baik, kita baca sama-sama sebagai penutup. Isna. An-nasu sami'ul adana. An-nasu sami'ul adana. Sami'an nasul adana. Sami'an nasul adana. Salasa. Salasa. At-tullabu katabul ajwibata. At-tullabu katabul ajwibata. Katabat tullabul ajwibata. Katabat tullabul ajwibata. Arba'ah. At-talibatu dakhalnal fasla. At-talibatu dakhalnal fasla. Dakhalat at-talibatul fasla. Dakhalat at-talibatul fasla. Khamsa. Khamsa. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Al-mudarrisuna kharaju minal fusuli. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Sittah. Sittah. Zumalai raja'u min Makkah. Zumalai raja'u min Makkah. Raja'a zumalai min Makkah. Raja'a zumalai min Makkah. Sab'ah. Sab'ah. Akhawati ghasalnal qumsana. Akhawati ghasalnal qumsana. Ghasalat akhawatil qumsana. Ghasalat akhawatil qumsana. Samaniyah. Samaniyah. At-tujaru fatahud dakakina. At-tujaru fatahud dakakina. Fatahat tujarud dakakina. Fatahat tujarud dakakina. Tis'ah. Tis'ah. At-tabibatu zahabna ilal mustashfa.
الطبيبات ذهبنا إلى المستشفى. ذهبت الطبيبات إلى المستشفى. ذهبت الطبيبات إلى المستشفى. 10 الطلاب فهموا الدرس. الطلاب فهموا الدرس. فهم الطلاب الدرس. Alhamdulillah, dengan demikian kita belajar hari ini ya kaidah kedua, yaitu mengenal perbedaan susunan dari jumlah ismiyah dan fi'liyah pada bentuk kata kerja, di mana jumlah ismiyah wajib kalau kata khobarnya adalah berupa kata kerja maka harus ada domir kembali ke mubtada. Kalau seandainya bentuknya jumlah fi'liyah maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufradun walaupun pelakunya bentuknya tidak mufrad, musanna atau jama. Begitu ya Pak kalian yang mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tabaraka wa taala. Maka dengan demikian selesai pembahasan kita dari kaidah kedua yang kita bahas kesempatan hari ini. Bagaimana tadi saya sampaikan, nanti akan ada tugas yang akan sampai pada antum. Cuma 5 soal saja. Yaitu apa? Menerjemahkan dengan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Tapi kan tadi saya kasih soal-soal di sore hari, itu bukan untuk dikerjakan, tapi untuk dibahas bersama setelah kita selesai pelajaran 5. Saya nyampaikan itu dalam bentuk soal, kita jawab sama-sama tentang pembahasan umum tentang kaidah maf'ul bih secara terperinci. Begitu ya sebagai tambahan. Jadi antum kerjakan yang ini. Tapi kalau ada waktu lain coba dikerjakan yang saya berikan juga boleh. Tapi itu akan dibahas sama-sama. Yang ini dikerjakan di rumah, dikumpulkan. Ingat ya, dikumpulkan. Dan insyaallah kita bahas bersama di pekan depan. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum jami'an. Wa jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum wa tamamikum bi hadhihi muhadarah. Semoga Allah mudahkan kita bertemu lagi di pekan depan. Kita semua dalam kesehatan. Ya, Allah Subhanahu wa taala terus berikan pada kita istiqamah dan kemudahan dalam belajar bersama. Barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke aja biar saya tidak lupa. Itu nanti akan dikasih dia.